Kalian penasaran gak sih kenapa wibu itu selalu dibully, dikata-katain sampai dipandang rendah? Sebenarnya ada banyak faktor, tapi untuk sekarang aku mau ngomongin sejarah kenapa wibu itu dibully banget. Ya mungkin ini bisa relate dengan beberapa di antara kita, jadi pembahasanku ini emang murni dari apa yang ku amati di sekitarku. Emang gimana sih cerita awalnya wibu dulu dianggap pecundang dan sekarang menjadi salah satu kultur yang berperan dalam pergerakan roda ekonomi? Dan sekarang sahabat denial wibu semuanya, ayo kita bahas. Kalau dulu biasanya orang ngerasa terhina kalau punya hobi nonton anime. Dan biasanya juga orang yang nonton anime itu adalah orang yang terbuli. Orang culun yang gak punya banyak teman, social life yang gak bagus-bagus amat. Ya intinya mereka adalah orang yang punya kasta terendah di kehidupan sosial gitulah. Stereotip wibu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu gak berubah banyak. Stereotipnya itu biasanya pakai kacamata, matanya sayu bekantong, habis itu mukanya beler dan pakai tas laptop kemana-mana. Dan selain itu suka main game. Kalau kau gak percaya stereotip itu bener atau enggak, kau lihat kantong mataku. Kelihatan nggak? Iya, kantong mataku juga udah parah. Tapi bedanya aku nggak sayu dan nggak beler. Nggak, cuma mataku doang berkantong ini karena emang kerja. Ya emang sih, pada zamannya wibu itu kerjaannya di depan laptop seharian. Istirahat di depan laptop, jam kosong di depan laptop, ada guru juga di depan laptop. Ya intinya mereka di depan laptop demi nonton anime kesayangan mereka. Aku nggak tahu kalau zaman sekarang, mungkin kalau zaman dulu kan pada pakai laptop, sekarang mungkin lebih ke arah pakai HP. Bahkan ya, yang aku yakin adalah kemungkinan besar sampai sekarang pun wibu itu kayak gitu. Mau dari zaman dulu sampai sekarang. Paling bedanya dulu pakai laptop, sekarang pakai HP. Udah palingan gitu doang. Jadi sebelum kita bahas masalah sejarah wibu ini, kita harus mundur ke belakang dulu, mundur ke masa lalu. Lebih tepatnya di antara tahun 2000-an sampai 2009. Perkembangan wibu ini sebenarnya diawali dari TV yang menayangkan anime. Mungkin kita nggak sadar kalau yang kita tonton itu adalah anime. Ya lebih tepatnya sebagian dari kita itu taunya kita cuma nonton kartun. Soalnya setiap pagi mau berangkat sekolah jam 5 sampai 6 sore di hari Sabtu atau hari Minggu atau hari liburan, kita disuguhi kartun kayak SpongeBob, Chalk Zone, Naruto, Dragon Ball, Doraemon, dan lain-lain. Dan mereka semua itu jam tayangnya berdekatan. Dan pada zaman itu, tontonan itu dilabeli sebagai tontonan anak-anak, bukan tontonan remaja atau orang tua. Bahkan ya, kalau dulu orang-orang itu ada yang cerita kalau mereka berantem sama bokapnya. Ya, kalau masih punya. Dan mereka itu berantem buat nonton kartun atau nonton tinju. Dan kurang lebih itulah yang terjadi. Stigma kalau nonton anime itu buat anak-anak, atau anime itu adalah tontonan anak-anak. Karena antara tinju atau berita sama yang kartun-kartun gambar tangan, ya itu perbedaannya jauh, kontras banget bedanya. Dan seingatku ya, pada zaman itu kita itu masih nontonnya di TV, ya karena belum ada HP yang bagus. Dan kalaupun misalnya ada laptop itu ya dipakai buat kerja, beneran kerja kantoran, dan bukan buat nonton anime. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua atau fase pertengahan yang biasa aku sebut sebagai fase medieval. Dan era ini dimulai dari tahun 2010 sampai 2016, di mana pada saat itu internet mulai populer banget. Anak-anak pada zaman itu mulai pergi ke warnet buat sekedar main Facebook, Ninja Saga, sampai main game online lainnya. Tapi meskipun era game atau era warnet pada saat itu bener-bener rame banget, ada beberapa monyet yang memancing kemarahan warga karena dia nonton atau download anime sampai bikin nge-lag. Dan kebetulan aku adalah salah satu monyet itu, dan karena masalah itulah akhirnya orang-orang tuh tukeran anime biar nggak semuanya download di warnet. Pada zaman ini harddisk eksternal atau flashdisk itu adalah barang mewah karena barang-barang itu sangat-sangat mahal dan barang itu cuma dipakai buat tukeran anime. Dan akhirnya karena wibu-wibu ini rame di warnet dan dekat banget dengan teknologi, jadi nggak jarang kalau wibu itu stereotipikalnya adalah jago IT, bisa ngehack Facebook, bawa tas laptop kemana-mana. Meskipun aku bilang tadi ada yang tukeran anime, sebenarnya tukeran anime ini terbatas banget. Karena pada zaman ini orang-orang tuh masih rada malu gitu buat punya hobi nonton anime. Karena stigma anime buat anak-anak itu masih melekat. Itu kenapa kalau di zaman ini forum anime di Facebook itu suka minta rekomendasi anime ecchi atau anime yang berbau dewasa. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka nggak kelihatan bocah. Kalau menurut hemat saya, wibu zaman dulu itu melakukan ini sebagai bentuk rebel, sebagai bentuk melawan stereotip, untuk melawan stigma gitu. Kalau menurutku, wibu zaman itu bisa dibilang cukup berhasil untuk melepaskan stigma anime itu buat anak-anak. Karena emang nyatanya anime itu bukan buat anak-anak. Selain itu juga, pada era ini alasan orang nonton anime adalah untuk melawan tontonan TV yang dianggap tidak bermutu. Itu kenapa orang-orang selalu berpikir anime
anime atau yang ada di internet itu jauh lebih menarik daripada yang ada di TV. Kalau misalnya kita ngomongin tontonan TV, kira-kira kalian masih ada yang nonton TV nggak? Aku yakin kayaknya udah banyak yang nggak begitu nonton TV deh, kecuali buat nonton bola ya. Aku nggak begitu yakin banget soalnya. Intinya, zaman ini tuh bisa dibilang sebagai zaman keemasan wibu. Ya, bisa dibilang ini adalah zaman kebangkitan wibu itu sendiri. Karena pada zaman ini sebenarnya ada banyak wibu yang mulai berani untuk keluar dari selimutnya. Dan dia mulai menunjukkan hobinya terhadap anime. Ya, meskipun mereka tetap dibully, tapi mereka jadi lebih berani aja gitu untuk go public. Bukti lain juga adalah sebagian besar event di Jepangan itu mulai rame di sekitar tahun ini juga. Cosplayer itu termasuk mulai rame di tahun-tahun ini juga, dan mereka muncul ke permukaan bersama konten kreator lain. Tapi tetap sekali lagi, mereka ya dibully juga. Sekarang kita masuk ke fase ketiga, yaitu di tahun 2017 sampai sekarang. Di sekitar tahun ini aku juga baru bikin konten anime BTW. Dan ya sekitar 2017-2018. Udah lama tuh berarti. Di fase ketiga itu udah mulai banyak wajah-wajah baru yang bikin konten anime dari konten normal sampai yang ngerusuh. Dan sebenarnya bisa dibilang juga sebenarnya era ini itu mirip-mirip dengan era sebelumnya. Tapi perbedaannya adalah penikmat Jepangan itu sangat meningkat dengan pesat di tahun-tahun ini. Di fase ini mulai ada beberapa sebutan untuk para wibu. Dimulai dari wibu bau bumbu dapur, wibu baru, wibu karbit, wibu kopit, atau banyak lainnya. Dan yang menarik lagi adalah orang-orang yang dulu ngebully penonton anime akhirnya sekarang jilat ludah sendiri. Dan mereka mulai nontonin anime juga. Nah, di fase ketiga ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Tapi perbedaannya adalah penikmat Jepangan itu meningkat sangat pesat. Salah satu bukti kuatnya adalah anime sudah banyak banget diproduksi dan ada pergeseran tontonan. Yang dulu trennya adalah ecchi atau action, itu sekarang mulai masuk isekai, MCOP, atau anime kelap-kelip dengan adegan-adegan yang flashy. Atau bahkan lebih ke arah anime yang santai. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin stigma tentang penonton anime atau wibu, sebenarnya stigma negatifnya itu belum hilang. Ya, tapi setidaknya penonton anime atau wibu itu cukup naik secara drastis. Salah satu faktor utama kenapa wibu makin banyak adalah karena COVID. Pada saat itu, orang-orang itu nggak bisa keluar rumah dan mereka mulai mencari alternatif lain. Kalau mau mengukur dampaknya, sebenarnya dampaknya sendiri udah mulai dan sangat-sangat kelihatan. Event Jepangan sekarang itu makin merajalela dari skala kecil sampai skala besar. Cosplayer baru yang nyewa kostum itu makin banyak. Selain itu juga makin banyak orang yang mendapatkan popularitas dan menjadikan ini sebagai penghidupan atau pekerjaan. Pergerakan roda ekonomi pada era ini itu sudah kelihatan banget. Dan kesempatan ini nggak mungkin akan dilewatkan sama orang-orang. Dan jelas akan banyak orang yang akan ikut-ikutan buat bikin konten, buat jadi cosplayer atau apapun itu. Karena apa? Karena pasarnya masih dibilang fresh dan cukup baru. Selain itu juga di timeline yang ini itu mulai banyak muncul VTuber Indonesia. Yang dimana mereka itu makin meramaikan pasar perwibuan. Kalau kau masih nggak sadar VTuber itu segede apa, agensi kayak Niji Sanji sama Hololive, dua company dari Jepang itu, mereka benar-benar buka cabang di Indonesia. Dan akhirnya karena boom ekonomi wibu ini, akhirnya orang-orang Jepang itu mulai lirik ke Indonesia. Kalian bisa ngeliat sendiri, ada banyak konser Jepangan yang mulai muncul di Indonesia. Mulai ada banyak merch anime, ada brand-brand yang bekerja sama dengan anime. Dan ada banyak contoh lainnya, dan kalian bisa cari tahu sendiri. Intinya adalah perkembangan wibu dari zaman dulu sampai sekarang itu berkembangnya gede banget dan signifikan banget. Tapi yang tidak berubah adalah stigma kalau wibu itu kalau nggak cabul ya stres. Dan iya, sama punya kantong mata sama bawa tas laptop kemana-mana gitu ya. Jadi ya aku nggak bawa tas sih kalau kemana-mana karena kantongku banyak. Jadi ya itu kurang valid. Kalau cabul ya mungkin aku termasuk. Kalau misalnya penjelasanku ada yang kelewat, coba kalian kasih tahu di kolom komentar. Karena ini semua itu berdasarkan dari apa yang ku amati. Karena dari zaman dulu aku itu udah ngamatin orang-orang di sekitarku. Kayak misalnya orang-orang di sekolahku, orang-orang yang ada di internet, atau bahkan yang ada di Jakarta. Karena dulu aku tinggal di Kalimantan, aku nggak ngerti Jakarta. Aku kira Kalimantan tuh negara sendiri dulu, ternyata bukan ya. Dan jelas banget lah ya kalau pengamatanku itu nggak 100% akurat. Jadi kau bisa cari tahu sendiri dan nambahkan di kolom komentar. Dan untuk sekarang mungkin itu aja dulu. Dan ya aku Akil atau admin Yami, stay clean and sound. Kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya stigma wibu aneh itu masih ada banget, masih nempel banget dan melekat banget. Dan karena stigma itulah kadang-kadang ketika aku di publik sama orang yang ku kenal, aku tuh pura-pura kayak orang aneh gitu loh. Kayak misalnya aku mengenalkan temanku ke temanku yang lainnya dengan cara yang awkward, atau berpura-pura menjadi wibu di tahun 2015-2016 yang psikopat-psikopat kaneki kon. Ya kurang lebih masalah stigma itu tidak ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Tapi bedanya adalah mungkin sekarang dipandang agak keren. Ya ini tuh kayak kejadian weeknya SpongeBob, kau tau gak sih? Mulai banyak tuh orang yang jilat ludah sendiri.